Halo teman-teman, saya akan membagikan materi tentang batas maksimal pemberian kredit. BMPK merupakan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam tertentu. Penyediaan dana adalah penyediaan fasilitas kredit, surat berharga, penempatan antar bank, penyertaan, dan transaksi rekening administratif. A. Cakupan dan dasar perhitungan BMPK. Pos-pos yang diperhitungkan dalam penentukan batas maksimum pemberian kredit atau legal lending limit adalah 1. Kredit yang diberikan. Dalam pengertian kredit di sini termasuk giro bersaldo debit, kartu kredit, transaksi yang berasal dari off balance sheet yang one prestasi. 2. Surat berharga. Yang dimaksud dengan surat berharga NPA adalah pembelian surat berharga yang disertai dengan pernyataan ketersediaan bank untuk membeli surat berharga tersebut dalam jumlah, jangka waktu, dan tingkat diskonto tertentu. Tiga, penempatan pada bank lain. Penempatan ini dapat berupa giro, deposito, call money, kredit, sertifikat deposito, surat berharga. 4. Penyertaan. Pelanggaran pelampauan BMPK untuk pos ini didasarkan pada jumlah dana yang ditanamkan oleh bank dan didasarkan pada nilai penyertaan yang tercatat di neraca. 5. Transaksi rekening administratif. Untuk pos ini terdiri dari garansi yang diberikan dan risiko kredit yang dari transaksi derivatif. Garansi yang diberikan berupa wakat, penerbitan jaminan, akseptasi atau endorsement, irrevocable atau SKBDN, akseptasi wesel impor, penjualan surat berharga dengan syarat repo, standby, dan garansi lainnya. Pelanggaran BMPK untuk garansi yang diberikan didasarkan pada nilai nominal, sedangkan risiko kredit dari transaksi derivatif didasarkan pada nilai risiko kreditnya. B. Pos-pos pengecualian dalam perhitungan BMPK. Dalam memperhitungkan BMPK suatu bank, ada beberapa pos yang tidak perlu diperhitungkan, yaitu 1. Penyediaan dana yang dikecualikan dari ketentuan BMPK. A. Kredit program. Di sini bank bertindak sebagai pelaksana atau executing. B. Pembukaan LC dalam rangka impor dan pembukaan SKBDN sampai dengan pelunasan oleh pembuka. 2. Penyediaan dana dikecualikan dari perhitungan BMPK tanpa batas waktu. A. Penanaman dana pada sertifikat Bank Indonesia dan surat hutang pemerintah Indonesia. B. Penanaman dana yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah Indonesia atau dijamin oleh BI. C. Penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi kegagalan kredit. D. Penyediaan dana yang dijamin oleh cash collateral. E. Penempatan dana antar bank yang dijamin oleh pemerintah selama bank tempat penempatan memenuhi syarat penjaminan. F. Pengambil alihan atau negosiasi wesel ekspor berjangka yang diterbitkan atas dasar LC berjangka yang masih berlaku dan diaksep oleh rem bank di luar negeri. C. Penentuan BMPK. Penentuan BMPK sebenarnya untuk mengatur portofolio kredit perbankan agar tidak terakumulasi pada satu kelompok atau individu dalam memberikan kredit. Sebab konsentrasi kredit pada kelompok atau individu tertentu akan mengandung risiko sangat besar bagi bank. D. Pelampauan BMPK. Bank dianggap melampaui BMPK apabila bank melakukan penyediaan dana melebihi persentase maksimum karena perubahan-perubahan yang terjadi setelah penyediaan dana realisasi. Pelampauan BMPK yang terjadi akibat gejolak nilai kurs dan atau penurunan modal bank atas penyediaan dana yang telah diberikan tidak dikategorikan sebagai pelanggaran BMPK. Kurs yang menjadi dasar adalah kurs neraca bank pada akhir bulan.
Pelanggaran BMPK. Pelanggaran BMPK dapat dilihat apabila pada saat bank melakukan realisasi penyediaan dana telah melebihi persentase maksimum. Untuk itu, bank harus menolak realisasi dana yang dilakukan debitur apabila berdasarkan perhitungan dengan formula di atas bank akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK. Penolakan ini bisa dilakukan apabila dalam perjanjian sebelumnya memberikan pernyataan tentang kausal ini. Dengan memperhatikan ketentuan di atas, maka dapat dikatakan bahwa bank-bank yang tidak memiliki modal atau bahkan capital adequate ratio-nya negatif secara otomatis melakukan pelampauan dan pelanggaran BMPK. Bank yang memiliki CAR sebesar 0 atau minus dilarang untuk memberikan kredit atau penempatan dana pada umumnya, kecuali telah mendapatkan persetujuan pemerintah untuk menghitung program rekapitalisasi perbankan. Pelaporan akuntansi pelanggaran BMPK. Pelaporan mengenai posisi BMPK harus dilakukan bank komersial kepada bank sentral pihak terkait, pihak tidak terkait. Laporan tersebut menyangkut pelampauan BMPK maupun pelaporan pelanggaran BMPK. Secara rinci adalah A. Laporan pelanggaran BMPK kepada pihak terkait, B. Laporan pelanggaran BMPK kepada pihak tidak terkait, C. Laporan pelampauan BMPK kepada pihak tidak terkait, D. Laporan penyediaan dana dan pelampauan BMPK kepada pihak terkait. G. Action plan dan pelaksanaannya. Bila bank melakukan pelanggaran BMPK atau pelampauan BMPK, maka bank wajib menyusun action plan. Action plan ini memuat upaya-upaya untuk menyelesaikan pelanggaran dan pelampauan BMPK dengan target waktu penyelesaiannya. Target waktu penyelesaian pelanggaran BMPK dalam waktu 1 bulan, sedangkan pelampauan BMPK diselesaikan dalam waktu 9 bulan. Action plan ini wajib mendapat persetujuan BI. Setelah memberikan laporan action plan, bank juga wajib memberikan laporan pelaksanaannya. Sekian materi bab 8 tentang BMPK. Terima kasih.